다 동마들이랑 아주 사람끼리 신신난genki. Lalu sini. Untuk memulainya, saya ingin Dana singgi. menyampaikan salam saya kepada setiap orang yang mendengarkan lewat internet, termasuk para lama, para tulku, dan juga anggota sangga, para biksu, bikshuni, dan juga teman-teman sedharma pria dan wanita yang seluruh dunia, ya, dan saya menyampaikan salam saya dan mendoakan semoga Anda semua dalam kondisi baik-baik saja. Terdapat sedemikian banyak perubahan waktu di dalam pengajaran ini kali ini. Jadi kita berencana untuk menyelesaikan dalam 3 sisi terakhir ini. Jadi pertama-tama saya akan berbicara tentang 2 topik yang berbeda. Yang topik pertama adalah poin pertama adalah Genshin Tranggo Rinpoche benar-benar sangat sakit dan sedang dirawat di rumah sakit. Saya tidak perlu untuk menyampaikan banyak hal tentang itu. Dan wihara-wihara berbeda bukan hanya wihara Tanggu, semua wihara-wihara Kama Kamsang, dan khususnya terutama para anggota sangga, biksu-biksuni, untuk melakukan pelayanan berupa doa-doa. Dan saya telah mengirimkan apa yang perlu Anda lakukan, list daripada apa yang perlu lakukan. Jadi tolong lakukanlah pelayanan ini dengan baik. Semoga kesehatan Rinpoche bisa segera sembuh dan bisa beraktivitas sebelumnya. Dan saya harap semua semoga hal itu bisa terjadi, dan saya berharap semoga semuanya memberikan doa yang sama. Yang poin kedua adalah karena Tranggo Rinpoche serius sakit dengan sangat lumayan serius. Kita berpikir tentang para lama dan juga para manusia agung yang dapat mengkontrol kelahiran dan kematian mereka. Dan terdapat makhluk-makhluk yang bisa mengontrol kelahiran kembali, terutama para guru-guru yang besar. Dan tentunya seberapa panjang kehidupan guru ini adalah sangat tergantung pada jasa kebajikan daripada kita, murid-muridnya. Jadi ketika semua itu berakhir, maka orang itu akan meninggal dunia. Dan sebagai umat manusia kita juga mempunyai sebab akibat dan juga pahala untuk hidup dan berikan, dan bagi makhluk-makhluk agung untuk dapat hadir di dunia ini dan juga bermanfaat untuk dunia ini. Jadi para murid juga
para murid juga memiliki kekuatan untuk mempengaruhi situasinya. Yaitu jasa kebajikan para murid juga mempengaruhi, kalau tidak peduli seberapa agung makhluk itu adanya, terdapat suatu situasi di mana mereka juga tidak akan mampu bersama dengan kita. Jadi belakangan ini Rinpoche serius sekali sakit. Jadi tahun ini contohnya Jamgon Taisito Rinpoche, Gosiri Jasa Rinpoche juga sudah 70-an tahun, di atas 70-an tahun. Jadi dan masing-masing dari wihara mereka melakukan perayaan ulang tahun untuk masing-masing para Rinpoche, dan bagi kita sebagai Kama Kamcang secara keseluruhan, baik itu di Tibet maupun di luar, kita harus membuatkan perayaan untuk mengenali kebajikan dan juga membuat persembahan ulang tahun, persembahan panjang umur untuk mereka berdua. Jadi ini adalah pemikiran yang saya miliki. Saya mempunyai pemikiran seperti itu kemarin atau semalam, tetapi saya masih belum tahu kapan dan bagaimana untuk melakukannya. Mungkin akan akan dilakukan pada masa Buddha turun dari surga ataupun kajak molam. Jadi mungkin kalau tidak terjadi, mungkin kita akan melakukan di tempat lain. Jadi kita harus memikirkan tempat, waktu, dan bagaimana untuk melakukannya. Dan kita harus memikirkannya secara awal. Jadi untuk awalnya ini, saya cuma hanya memberitahu Anda bahwa saya memiliki ide atau ide seperti itu. Jadi beberapa tuku teman-teman mungkin mempunyai opini yang bagus tentang apa yang harus dilakukan. Bila mana Anda memiliki ide tersebut, mohon beritahu saya segera. Hari ini saya akan berbicara sedikit lebih banyak tentang perbuatan baik ke-32, bagaimana beliau mencapai dua manfaat melalui kekuatan devosi seperti yang dijelaskan dalam komentar Sangye Paldrup tentang maknanya. Saya juga akan berbicara tentang beberapa tindakan metodologi yang berhubungan dengan praktik devosi. Tetapi pertama-tama saya ingin mengingatkan kepada Anda untuk mengingatkan kepada Anda tentang perbuatan baik ke-32 ini dengan menunjukkan kepada jadi beberapa orang memiliki persepsi yang ini adalah, saya rasa adalah perbuatan baik saya. Itu tadi adalah ayat akar tentang ayat 32 yang diingatkan kepada kita. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, selama kehidupan Mikir Dorje mempraktekkan devosi pada gurunya. Dan kita akan berbicarakan tentang bagaimana ia melakukannya. Dan dengan demikian memberikan manfaat bagi diri sendiri dan orang lain dan koneksinya. Dan setelah itu saya akan berbicara tentang rupang daripada perak, rupang langit perak, dan juga akan berbicara sedikit tentang guru yoga 4 sisi dan
pada lusa kita akan berbicara secara ringkas berbicara tentang pil hitam Kamapa. Jadi ini adalah saya akan melanjutkan pengajaran pada perbuatan baik 32, ayat ke-32 ini. Jadi sesungguhnya ketika berbicara tentang tentang ini menurut komentar Sange Paldrup kemarin masih ada beberapa yang tertinggal. Jadi beberapa orang berkatakan ya kebanyakan orang yang menghabiskan waktu lama di sekitar Mikir Dorje dan berkata bahwa mereka telah bermeditasi dan belajar. Kebanyakan daripada mereka lupakan untuk memikirkan kehidupan-kehidupan yang akan datang. Bahkan mereka tidak mempunyai pemikiran dan kelayakan tentang kehidupan ini. Jadi mereka itu ya bukan hanya demikian saja, tetapi juga memberikan aib pada ajaran-ajaran. Situasinya adalah tidak terdapat banyak murid-murid yang ada di sana. Jadi dan poin utamanya adalah Karmapa sendiri ketika ia membimbing murid-muridnya tidak peduli kesalahan apapun ataupun kesalahan apapun yang mereka miliki, Mikir Dorje tidak pernah mengkritik mereka dan tidak pernah menghentikan mereka untuk melakukan itu. Dan sebaliknya, beliau memberikan mereka rasa hormat, keuntungan, dan status sebisa mungkin yang beliau dapat katakan, yang dapat beliau lakukan. Dan itulah sebabnya semua orang mengatakan bahwa murid-muridnya adalah orang yang mempunyai sifat yang jelek. Poin utamanya adalah karena Karmapa pada dasarnya setiap orang pergi bertemu atau berkunjung pada Karmapa, orang apapun baik atau bukan, baik atau buruk. Jadi dikatakan di sana hanya orang-orang buruk saja. Jadi kebanyakan semua itu adalah orang buruk dan mereka bukanlah orang-orang yang berjalan sesuai dengan Dharma. Jadi terdapat orang-orang yang mengatakan demikian. Dan Sange Paldrup sendiri, beliau adalah attendant dari Mikir Dorje. Dan beliau juga adalah orang yang berbicara sangat terus terang dan langsung, dan ia berbicara langsung. Dan bagaimana ia mengatakannya? Beliau mengatakan bahwa orang-orang seperti ini berada di sekitar Mikir Dorje itu bukanlah karena kesalahan Mikir Dorje. Ini bukan karena Mikir Dorje tidak memberikan dharma ataupun instruksi tinggi. Mereka Mikir Dorje mengajarkan tentang apa yang perlu dilakukan, apa yang tidak perlu dilakukan. Jadi Mikir Dorje mengajarkan dharma dengan cita rasa yang sangat tinggi sekali. Jadi ajaran agama Buddha sama seperti nektar bercita rasa tinggi, dan beliau itu memberikan ini, tapi mereka semua tidak dapat mencicipinya, merasakannya. Hal itu mereka tidak benar-benar memiliki kesenangan untuk mencicipi cita rasa dharma yang unggul itu. Sebaliknya, mereka sangat tertarik dengan hal-hal dunia, sama seperti anjing dan babi yang memilih kotoran dan air seni daripada nektar. Jadi anjing dan babi, bila kamu memberikan air, nektar, dan mereka tidak akan meminumnya. Alih-alihnya, mereka akan memilih kotoran mereka sendiri dan air seni. Jadi ini adalah kejadiannya. Itu adalah dulu ya. Kalau saat ini kita dapat melihat orang bapak memberikan makanan yang istimewa untuk anjingnya dan sebagainya. Kita berbicara tentang zaman dulu. Jadi
tidak peduli apapun yang kita berikan kepada mereka, mereka tidak akan mampu untuk merasakan keenakannya karena tidak mempunyai kemampuan untuk itu. Mikir Dorje memberikan murid-muridnya sedemikian banyak dharma seperti nektar suci, tetapi mereka tidak dapat mencicipannya. Dan sebaliknya, mereka melihat penderitaan samsara sebagai kesenangan dan kenikmatan indrawi yang seperti racun dan jurang api, seperti nektar dan istana-istana surgawi. Mereka diberitahu apa yang perlu dilakukan, apa yang harus dihindari. Harapan mereka, praktik mereka adalah bertentangan satu dengan lainnya. Jadi dengan demikian dikatakan banyak murid-murid yang mempunyai perilaku yang buruk. Bila kita memikirkan hal ini, karena murid-murid yang berperilaku jelek ini di masa kehidupan lampau telah memandang makhluk agung seperti Mikir Dorje dengan cara yang salah, dan ini adalah pematangannya sehingga di dalam kehidupan ini mungkin setelah mereka terlahirkan di alam-alam rendah, jadi di dalam kehidupan ini mereka masih mengalami hasil daripada penderitaan karma tersebut. Jadi mereka masih mempunyai kecenderungan untuk melakukan seperti ini. Jadi orang-orang yang melakukan kejahatan demikian ini, lalu bagaimana Mikir Dorje masih berdemikian berbelas asih kepada mereka? Karena terhadap orang-orang yang jahat seperti ini, bila mana terhadap mereka masih sedemikian berbelas asih, bukankah akan membiarkan mereka melakukan kejahatan yang lebih banyak lagi? Bila mana ada orang yang bertanya demikian, berkata seperti ini atau bertanya demikian, Sang Epandruk mengatakan, ada pertanyaan demikian ini, kalau Anda bertanya karena iri hati, mungkin akan muncul pertanyaan seperti itu. Karena banyak sekali waktu, mungkin kamu melihat kamu mungkin tidak dapat memperoleh semua ini di dalam dari Mikir Dorje. Jadi Anda melihat orang-orang ini memperoleh keberuntungan atau keuntungan dari Mikir Dorje, maka Anda merasa iri, dan kalau Anda merasa demikian, maka saya juga tidak mampu untuk menjawab Anda apapun lagi. Tetapi kita lihat lagi, Kamapa Mikir Dorje welas asih dan perhatian terhadap orang-orang seperti ini. Yang paling penting alasannya adalah karena orang-orang yang sedemikian banyak ini, apa yang mereka ingin peroleh adalah kesenangan pada kehidupan ini. Jadi pada orang-orang seperti yang ingin memperoleh kehidupan kesenangan dunia ini, maka beliau melalui apa-apa yang mereka inginkan, memberikan mereka apa-apa yang ingin memberikan apapun yang mereka inginkan untuk membawa mereka ke dalam ataupun mendekati beliau untuk mengajarkan ajaran pembebasan kepada beliau. Jadi artinya adalah Mikir Dorje memenuhi ataupun memberikan kesenangan ataupun memenuhi hal-hal material supaya mereka itu mau mengikuti
Mikir Dorje sehingga bisa Mikir Dorje bisa memberikan dharma kepadanya. Jadi Mikir Dorje merasa bahwa dengan memberikan mereka hal-hal material itu adalah merupakan satu-satunya cara bagi mereka untuk bisa membawa mereka itu ke sampingnya Mikir Dorje. Jadi tidak ada cara lain lagi, dan dengan kata lain boleh dikatakan sesungguhnya mereka itu, ya dengan kata lain ya, mereka itu bisa di samping Mikir Dorje menikmati kemewahan itu adalah karena masing-masing dari orang tersebut di masa lampau telah melakukan karma baik. Jadi ini adalah sesuatu yang tidak dapat dirubah. Jadi Mikir Dorje tidak dapat boleh atau tidak bisa mengatakan, oh Anda tidak boleh lagi di sampingku untuk menikmati kebahagiaan, kemakmuran, kemewahan ini. Jadi sama halnya Sang Buddha tidak melarang Raja Utrayana, beliau akan pergi ke suatu tempat yang akan membahayakan nyawanya, tetapi Buddha juga tidak mencegahnya. Bahkan mengatakan bahwa raja, karma kita sendiri kita harus menanggungnya. Jadi ini hanya sebagai analogi, sama halnya dengan orang-orang menikmati kemewahan di samping karma baik itu, karena mereka telah melakukan karma baik di masa lampau. Jadi dari sisi ini, karena mereka di kehidupan yang lampau, mereka sudah melakukan kumpulkan karma-karma baik yang bisa dapat memperoleh kemewahan di samping kamapa, maka mereka dapat melakukannya. Jadi di sini ada sebuah cerita yang mungkin dulu sudah pernah saya ceritakan. Mungkin saya akan ceritakan sekali ini. Jadi saya tidak ingat kamapa yang mana, tetapi dulu beliau ada seorang attendant atau seorang pembantu. Attendant tersebut pada umumnya di samping karmapa, beliau akan datang kepada karmapa. Beliau itu akan banyak melakukan persembahan-persembahan. Umumnya ia akan melakukan hal demikian. Lalu suatu ketika beliau jadi suatu ketika banyak sekali orang-orang banyak memberikan persembahan pada karmapa. Jadi saat itu beliau berada di samping kamapa dan mengatakan, bisakah kamapa hari ini semua persembahan yang diberikan orang kepada Anda diberikan hadiah kepada saya? Jadi kamapa bilang boleh, sebuah persembahan yang saya terima hari ini saya akan memberikan kepada Anda. Lalu mungkin jadi ditentukan lah ya, suatu ketika bila mana hari ini atau besok katakanlah ya, kalau ada persembahan apapun itu, persembahan apapun akan diberikan kepada, baru di hari yang dijanjikan itu dia pagi-pagi sudah menunggu di samping kamapa. Jadi dia menunggu di samping kamapa, menunggu terus sampai akhirnya sebagaimana dia menunggunya, tidak ada satu orang pun yang datang bertemu kamapa. Hari itu benar-benar sangat tenang sekali. Baru sampai lalulah pada tengah malam ada satu orang datang, orang lewat yang datang. Lalu dia membawa mentega, lalu ia menaruhnya di dalam satu dimasukkan ke dalam tas yang dibuat dari kambing. Jadi seharian hanya ada persembahan itu. Jadi persembahan lain pun tidak ada. Jadi hari itu hanya ada seorang pengembara yang lewat memberikan persembahan mentega itu. Jadi bukan dia memberi persembahan ya, sorry ya, bukan dia memberikan persembahan banyak, karena banyak orang memberikan persembahan pada kamapa biasanya. Jadi pada umumnya orang tiap hari itu banyak sekali orang memberikan persembahan pada kamapa, tetapi pada hari yang dijanjikan beliau hanya mendapatkan satu
tanpa mentega. Jadi, Karmapa mengatakan, karma yang Anda lakukan hanya mampu untuk mengumpulkan satu bag daripada mentega ini. Saya juga tidak bisa melakukan apapun. Jadi dari isi cerita ini, masing-masing orang di samping Karmapa itu juga mempunyai kekuatan karma masing-masing. Jadi bila mana mereka mempunyai karma baik di masa yang lampau, maka Karmapa juga tidak bisa mencegahnya, maka ia juga tidak boleh mengatakan, oh Anda tidak boleh menikmati kemewahan ini atau memperoleh kemewahan ini. Jadi itu adalah sama kasus yang seperti itu. Jadi Sang Hepa Group mengatakan sesungguhnya orang-orang pada saat ini, murid-murid umat Buddha, mereka terhadap kualitas murni Mikoderje, mereka tidak menganggap kualitas murni daripada Mikoderje itu penting. Mereka menganggap ini bukan sesuatu yang saya butuhkan. Kenapa dikatakan demikian? Karena yang kita pedulikan itu apa? Yang kita perhatikan itu apa? Apa yang kita inginkan itu adalah hanya bergantung pada Karmapa, memperoleh satu ketenaran, kekuatan, mempunyai kekuasaan lebih tinggi, sehingga bisa mempunyai siswa monastik yang lebih banyak, lalu dapat memperoleh lebih banyak persembahan, menciptakan lebih banyak setan, lebih tahu bagaimana menaklukkan setan, memperoleh uang, dan juga dengan mendekati Karmapa bisa berpura-pura menjadi orang baik, ya katakanlah ya mempelajari sutra atau tapi itu pun bukan benar-benar lagi belajar. Atau katakanlah mereka itu hanya katakanlah ya hanya menghabiskan hidup semata-mata, menghabiskan waktunya saja. Jadi orang-orang ini yang mereka ingin lakukan hanya seperti itu, menghabiskan waktu mereka saja. Jadi demi mereka sendiri, jadi mereka tidak benar-benar melihat kualitas murni dari Mikoderje, dan bahkan mereka tidak berkeinginan untuk memperoleh kualitas murni dari Mikoderje itu atau mencapai kualitas murni Mikoderje itu. Jadi apa yang mereka inginkan adalah apa yang dapat manfaat apa yang mereka dapatkan, seperti status yang lebih tinggi ataupun ketenaran, sehingga mereka mempunyai lebih berkuasa dan mempunyai kekuatan, dan katakanlah seperti saat ini menjadi lebih uang dan sebagainya, lebih makmur dan sebagainya. Sebenarnya ketika kita bertemu makhluk agung seperti Mikoderje yang berkualitas murni seperti ini, kita harus melakukan 3 cara untuk menyenangkan Sang Guru. Lalu kita harus berlatih dengan baik. Tetapi apapun ya, ini semua tidak kita lakukan. Dan semua hal-hal yang tidak perlu atau tidak layak kita lakukan semuanya. Kita lakukan semuanya. Jadi ini bukan sesuatu yang bagus. Jadi hal benar-benar yang harus dikasihani itu adalah apa? Adalah mereka berperilaku buruk ini, mereka sama sekali tidak berpikiran bahwa mereka ada kesalahan. Bahkan sebaliknya, mereka berpikir bukan hanya tidak merasa diri bersalah, mereka merasa diri sangat pintar, sangat benar, sangat baik, sangat terpelajar, sangat praktis saya adalah paling bagus, tidak ada yang lebih bagus,
dibanding dengan saya. Kalau menjadi seorang guru, saya adalah yang terbaik. Saya paling banyak mempersembahkan pada guru, saya memiliki keyakinan paling besar dan sebagainya. Devosi saya paling besar. Jadi di antara sedemikian banyak orang, diri sendiri yang paling benar dan paling tepat, paling hebat, paling baik. Orang yang paling banyak memberikan persembahan melayani terbaik itu adalah saya. Jadi orang ini boleh dikatakan muncul satu kesombongan, juga keberaniannya. Datang dari mana kesombongan demikian ini? Lalu karena dengan demikian maka bila mana saya menggunakan kemewahan-kemewahan daripada mikir dan itu sudah sepantasnya. Lalu kalau mereka menerima persembahan dari para sponsor yang berkeyakinan juga itu nggak masalah. Kenapa saya sangat hebat, saya praktis sangat baik, dan oleh sebab itu sangat layak saya mendapatkan semua ini. Jadi mereka sama sekali tidak menyadari mereka memiliki kesalahan. Jadi terhadap orang-orang yang seperti ini, mereka yang sama sekali tidak menyadari kesalahan diri sendiri, lalu yang selalu merasa diri selalu tepat, benar, dan baik ini, boleh dikatakan tidak ada cara lain lagi untuk membantu ataupun mengajarkan mereka. Tidak ada cara lagi untuk menyelamatkan mereka. Jadi tidak ada cara untuk menyelamatkan orang-orang seperti ini. Jadi jadi orang-orang di samping Mikyo Dorje memiliki orang yang berbeda-beda. Ada orang yang karmanya, meritnya lebih besar, jasa kebajikannya besar, ada yang lebih kecil atau sedikit. Jadi orang apapun ada. Yang pahala kebajikannya besar dan kecil. Jadi tidak bisa katakan semua orang yang di samping Mikyo Dorje atau orang yang ia perhatikan adalah orang yang tidak sesuai dengan dharma. Tidak boleh mengatakan demikian. Juga bisa dikatakan, juga orang yang bisa mengatakan hal demikian ini adalah karena orang-orang ini, ia sendiri dari diri Kamapa, mereka tidak dapat memperoleh apa yang mereka inginkan. Katakanlah seperti misalnya terhadap hal-hal yang bermanfaat ataupun kemakmuran untuk kehidupan ini, apakah itu untuk hal duniawi ataupun untuk dharma, mereka tidak dapat memperoleh. Jadi mereka tidak puas. Maka mereka mengatakan demikian bahwa orang-orang di samping Kamapa adalah tidak sesuai dengan dharma. Jadi bagaimana pemikiran Kamapa adalah bagaimana orang-orang ini bisa berjalan sesuai dengan dharma, yaitu harus melalui waktu yang sangat panjang sekali, barulah mereka bisa ketahui apa kondisinya. Jadi perlu waktu untuk membuktikannya. Dengan kata lain, jadi jangan belum jelas apa-apa, lalu kita memberikan suatu penilaian dengan mengatakan orang-orang di samping Mikyo Dorje atau orang-orang yang ia perhatikan semuanya dan sebagainya itu adalah orang yang tidak sesuai dengan dharma. Tidak boleh menyatakan seperti ini atau tidak boleh memberikan judgement, penilaian seperti ini. Lalu di pelajaran yang di atas kita berbicara tentang banyak sekali orang-orang di samping Kamapa Mikyo Dorje, karena beliau terhadap Sang Nyempa mempunyai devosi yang sangat kuat sekali, sehingga karena demikian ini
kekuatan berkah yang demikian ini, sehingga murid-murid ia asal mendengarkan apakah beliau mengajarkan Dharma atau hanya mendengarkannya. Orang-orang itu akan dapat membangkitkan satu devosi dan keyakinan. Dan Mikyo Dorje mengatakan bahwa semua murid-murid saya bisa berkeyakinan dan devosi terhadap saya itu adalah karena saya terhadap guru saya, Sang Nyingpa, mempunyai keyakinan dan devosi yang murni. Barulah murid-murid saya bisa mempunyai pandangan murni atau keyakinan murni terhadap saya. Dengan kata lain, beliau akan mengatakan orang-orang memiliki devosi dan kemurnian seperti ini adalah karena berkah daripada seorang guru. Jadi ini adalah yang perlu sudah kita diskusikan sebelumnya. Lalu berikutnya adalah mereka murid dan mempunyai persepsi murni. Apa yang mereka atau devosi yang baik, murni, apa yang mereka lakukan, ataupun bagaimana pandangan mereka. Jadi banyak yang mereka melihat bahwa Mikyo Dorje itu adalah Buddha Sakyamuni atau Amitabha atau Maitreya Majusri, Avalokiteswara, Cakrasambara, Hewajra, Huwagya, Samadya Wajra Satwa, Yogini, atau bertemu ia bagaikan seperti Saraswati, Hayagriwa, Mahakala, dan sebagainya. Jadi semua istadewata baik yang berwajah damai maupun murka dan sebagainya, mereka bertemu Mikyo Dorje seperti itu. Dan juga mereka bisa bertemu Mikyo Dorje itu sama seperti Dusujema Kamapasi ataupun semua Kama-Kamapa terdahulu, juga mereka melihatnya di dalam diri Kamapa. Dan mereka juga melihat bahwa Kamapa itu adalah seperti Saraha, Virupa, Telopa, Naropa, dan sebagainya. Mereka memandang, melihat Mikyo Dorje adalah seperti itu. Kadang-kadang juga begitu melihat Mikyo Dorje, apa yang mereka lihat adalah kiri kanan beliau itu semuanya adalah mandala dan dipenuhi dengan istadewata mandala, dan beliau itu adalah sebagai istadewata utama dari mandala. Ada juga melihatnya Mikyo Dorje mengenakan mahkota hitam dan seluruh ruangan adalah Mikyo Dorje ataupun dipenuhi oleh Mikyo Dorje. Atau mereka melihatnya dalam kondisi sesaat, mereka dapat memancarkan awam istadewata di seluruh alam semesta dan juga memperagakan semua 12 tindakan unggul, atau apa yang mereka pandang itu adalah Mikyo Dorje dalam sekejap atau sekedip mata, beliau mampu pergi ke surga Tusita dan mengajarkan Dharma pada para dewa atau memberi dan mengajarkan Dharma pada para dewa. Atau mereka akan melihatnya mengendarai singa di langit, mengenakan sutra berwarna emas dan terbang di langit. Dan yang lainnya adalah banyak sekali orang-orang yang akan melihatnya, yang boleh dikatakan bukan hanya satu or dua orang, banyak orang yang akan melihatnya. Dari tubuh Mikyo Dorje itu akan memancarkan sinar putih dan rambutnya adalah biru kehitaman dan dari alisnya memancarkan cahaya dan melebur di antara alis mereka, dan mereka akan merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Jadi bagaimanapun juga mereka melihat Mikyo Dorje itu sebagai abhishek, sebagai istadewata, dan tingkatnya beliau bisa memancarkan banyak tubuh atau artikel dari satu atau mengumpulkan banyak menjadi satu. Jadi Sangye Patru mengatakan seperti beberapa yang mengatakan ini
Mungkin mereka berbicara dengan benar, tetapi beberapa apa yang mereka lakukan itu benar atau tidak masih meragukan. Bahkan jika apa yang mereka katakan itu adalah benar, lalu akhirnya apakah itu menuju jalan pencerahan? Tidak, kita juga tidak tahu. Tetapi tidak peduli, setiap orang asal menjalin hubungan karma baik dengan para Buddha dan para Bodhisattva, ia akan menjadi karma yang sangat bermakna. Jadi dengan kata lain, karena dengan karma apa, bertemu dengan karma apa, mempunyai suatu persepsi yang murni dan hubungan koneksi karma yang baik ini, maka mereka pasti akan menghasilkan hasil karma yang sangat baik sekali. Tidak peduli apakah pandangan visualisasi vision mereka itu benar atau tidak, itu nggak masalah. Itu nggak apa yang mereka lihat itu benar atau tidak bukan menjadi permasalahan. Jadi Sangha Nyempa mengatakan di antara murid-muridnya, mereka di antara murid-murid itu memang benar-benar banyak yang mempunyai persepsi murni. Saya rasa kita akan istirahat 20 menit. 大叔，大下面呀，三个年为给供着，我估怕那嘛些，但第一个我这是去学什么产生，但第一的上了这里，某一推了推你出去三小吧，大的。 Jadi berikut kita akan berbicara tentang patung langit perak Sangha Nyempa Duptop. Jadi ini adalah gambar patung langit perak Sangha Nyempa Rinpoche. Ya, ini adalah dua fotonya. Yang tidak kalau kita lihat yang tidak dipakai pakaian, itu kita bisa dapat melihat dengan jelas, ia adalah terbuat daripada perak. Jadi pada saat Karmapa ke-8, pada saat itu jadi dikatakan terdapat banyak peristiwa luar biasa selama pembuatan dari dan konsekrasi Rupang ini. Boleh dikatakan pada saat itu, waktu membuat Rupang ini, mereka membuatnya dari bahan perak. Jadi dengan demikian, maka dibuatlah jadi patung perak. Jadi kalau dikatakan Rupang ini adalah merupakan bulan Rupang yang paling penting atau paling utama di Wihara Surpu. Jadi patung langit perak Sangha Nyempa ini pada awalnya pada saat pembuatan dan juga pada saat setelah selesai pembuatan, pada saat itu yaitu sesudah pembuatan kita melakukan konsentrasi. Pada saat semua itu banyak sekali hal-hal yang luar biasa terjadi pada saat itu, dan semua ini dicatat di mana
Jadi hal ini terdapat di dalam catatan kisah pembebasan rahasia yang disegel dari keajaiban yang diperagakan oleh guru dan murid selama konsekrasi Rupang Sanganyempa. Jadi di dalam sini terdapat catatan kisah tentang apa yang terjadi dari awal pembuatannya dan bagaimana ia dikonsekrasi dari perjamuan untuk para cendekiawan juga ada menuliskan tentang hal ini. Tetapi yang paling jelas ini adalah dari kisah pembebasan rahasia ini. Dapat kita lihat di sini. Jadi di sini ada satu prosa, ya. Jadi di sini hanya membacakan saja. Jadi itu adalah teksnya dan makna daripada teks tersebut, apa yang dikatakan di sini adalah di tahun ayam ya, ataupun di tahun burung ya, maksudnya tahun ayam itu ya. Itu mungkin 1527. Itu mungkin adalah 1523 27, yaitu 1537 ya, yaitu sekitar Mikhail Dorje 31 tahun, yaitu belasan tahun setelah Sanganyempa Parinibbana. Jadi pada malam bulan purnama bulan ke-8, Mikhail Dorje bermimpi bahwa di dalam mimpinya terdapat seorang wanita muda yang mengenakan jubah sutra merah dan karangan bunga di lehernya. Ia sedang memainkan seruling. Dan dari bunyinya, ia seolah-olah berbunyi, pergi ke Nepal. Dan seorang lekini kebijaksanaan yang memakai daun akan merawatmu. Jadilah mimpi yang ia dapatkan. Dan segera ia mendengar hal itu, ia terbangun dan ia mengingat melodi daripada seruling tersebut. Jadi melodi itu masih terngiang-ngiang di dalam telinganya, dan karena masih mengingat itu terngiang-ngiang, maka Mikhail Dorje ia mengingat Sanganyempa dan muncul satu perasaan yang tak tertangka, dan beliau segera berlatih guru yoga. Dan pada saat mempraktekkan guru yoga, ia mendapatkan satu penglihatan. Ini bukan mimpi ya. Jadi pada saat ia melakukan guru yoga, ia sama seperti melihat secara langsung bahwa Sanganyempa datang sendiri dan berkata, buatlah patung buat patung saya dari logam mulia. Dan ketika Anda mengkonsekrasinya ataupun mensakralkan, berikan siswa dengan samaya, abhisheka, guru sadhana, dan berdoa, bermohonlah dari lubuk hati Anda. Dan saya akan memperagakan keajaiban-keajaiban. Jadi ini adalah janji atau komitmen yang ia lakukan. Dan untuk alasan inilah Mikhail Dorje membuat lupang dari perak. Inilah alasan mengapa ia membangun ataupun membuat rupang tersebut. Dan bahwa Chula Trengwa juga dalam perjamuan untuk para cendekiawan juga menjelaskan dengan sangat jelas sekali. Ia mengatakan bahwa patung Nyempa Rinpoche terbuat dari perak dan tingginya 1 hasta. Itu adalah patung rupang yang sangat bagus sekali. Seolah-olah sudah dipoles saat dicetak dengan sangat mulus sekali. Jadi ia melukiskan seperti ini.
Orang yang membuat matanya atau melukis matanya itu bukanlah sesuatu yang gampang. Ini namun bagaimanapun juga ini adalah rupang yang sangat luar biasa sekali. Jadi bagaimanapun juga ini adalah merupakan rupang yang sangat luar biasa. Dan Mikir juga membuat singgasana dan di latar belakangnya dan dihiasi dengan banyak sekali batu permata. Semua ini dilakukan di atas daripada tatahnya. Dan Mikir Dorje memiliki penglihatan murni untuk membuat rupang ini dan mengkonsekrasikannya dengan guru yoga. Jadi saat mengkreasinya melalui guru yoga, guru sadhana, dan terdapat satu doa yang disebut Tashitang, doa penuh harapan. Dan orang-orang yang datang untuk konsentrasi adalah orang-orang luar biasa yang diyakini sebagai bodhisattva, termasuk biksu, Kungsangwa, Trumpayong, Jambu Long. Jadi sudah pasti mereka itu adalah bodhisattva. Mereka adalah orang yang sudah mencapai realisasi. Jadi ada lebih kurang 10 di antara mereka. Jadi mereka mulai melakukan guru sadhana guru dan guru yoga, dan mereka menghabiskan waktu 7 hari untuk konsekrasi itu ataupun mengisi rupangnya. Dan mereka juga mereka melakukan 4 sesi, dan di sesi malam hari Mikir Dorje juga akan datang. Jadi bagaimanapun juga lebih dari 7 hari mereka berlatih guru yoga, dan setelah 7 hari berlalu Mikir Dorje memiliki persepsi murni dengan melalui praktisnya. Mereka masing-masing memiliki visi ataupun penglihatan yang murni. Jadi kita tidak bisa menyukai satu-satu persatu dari apa yang mereka perhatikan. Jadi apa yang dikatakan di sini adalah Mikir Dorje pergi ke satu alam murni, yaitu Nyimpo Drakpa, dan Sang Nyimpa terbangkit menuju ke Buddha sebagai tata-kata Brahma Dawa dan mengajarkan Dharma kepada miliaran bodhisattva. Dan dikarenakannya Mikir Dorje melihat secara murni di hadapan para bodhisattva terdapat sederetan bermanifestasi tubuhnya sebanyak atom-atom di semua alam dan membuat berbagai persembahan, dan terjadi banyak sekali kemujizatan. Jadi masing-masing orang memiliki penglihatan-penglihatannya, tetapi itu adalah penglihatan Mikir Dorje. Jadi pada saat itu masing-masing daripada murid-murid daripada Mikir Dorje mereka semua melakukan praktis daripada guru yoga, dan mereka masing-masing mempunyai penglihatan yang berbeda-beda. Dan Paul Sulat Tengwa mencatat semua pengalaman yang dialami oleh setiap masing-masing orang, dan beliau itu mencatatnya, menulisnya dan mempersembahkan kepada Mikir Dorje. Dan Mikir Dorje Karmapa berbeda dengan yang lain, dan persepsi murninya juga berbeda dengan yang lainnya. Dan beliau benar-benar mempunyai pengalaman yang sangat khusus sekali.
yang terutama berhubungan dengan 6 yoga. Dan ketika Mika Dolce memberikan pengajaran 6 yoga kepada Merita Sangha di sampingnya, beliau memberikan ajaran dengan visualisasi yang berbeda-berbeda. Jadi Mika Dolce memberikan kepada setiap 3 pendengar masing-masing visualisasi yang berbeda. Setelah Mika Dolce memberikan pengajarannya, mereka akan mengulangnya dan Mika Dolce akan memberikan sisi reviewnya. Dan disebabkan karena itu, dan pada saat itu, Power Rinpoche adalah asisten pengajar untuk instruksi, jadi beliau mencatat secara terus pengalaman dimiliki oleh setiap peserta dan menunjukkannya kepada Mika Dolce. Jadi instruksinya dan penglihatannya yang dilihat oleh setiap orang melihatnya. Jadi banyak sekali pengalaman-pengalaman realisasi dan sebagainya yang benar-benar mengagumkan. Tetapi semua pengalaman yang mereka tulis, Karmapa yang ditujukan kepada Karmapa juga khawatir. Mereka juga takut ini akan dilihat oleh orang lain dan juga membocorkannya, dan itu juga tidak baik. Jadi mereka semuanya menyembunyikannya, semua pengalamannya. Jadi mereka dengan demikian tidak akan pernah berbicara kepada orang lain seberapa baik latihan mereka. Dan Mika Dolce sendiri juga benar-benar adalah seorang praktisi yang sangat merahasiakan kualitasnya sendiri. Dan ia juga sangat khawatir murid-murid itu juga khawatir bila mana kondisi ini diceritakan ataupun diceritakan kepada orang lain, maka ini juga akan membahayakan ataupun menimbulkan halangan bagi muridnya. Jadi oleh sebab itu maka ia berkata kepada Paul, simpanlah catatan-catatan ini, jangan biarkan orang lain melihatnya. Karena bila mana pengalaman guru dan murid ini benar-benar dilihat oleh orang lain, mungkin akan merasa, mungkin pengalaman mereka ini benar-benar seperti film cerita saja. Jadi di sana ada mengisi tentang miracle-miracle yang terjadi pada saat pembuatan rupang dan juga konsekrasi, dan juga para orang-orang yang melakukan konsentrasi, mereka juga dan para praktisi juga mendapat penglihatan tentang Dosun Cempa, Kamapaksi, Pamodrupa, dan bahkan mereka juga bertemu dengan Buddha Sambhagava, lalu ayah dan ibu daripada Heruka. Sebentar. 전에다 공기 상회 남달 디나로래야 급디디 상계 년배 군들이야 람네 남배 급라 제게바당 어느 주법역에 가사한테 솔래야 어느 뒤숨 캠바다 까마버 퍼주 껴발라 수업에 그 유가 라만난다. Jadi 네 상계 좀 된데다 댐쇼에 용다 망고 라수업에 그 거송 selama
sekali lagi selama konsekrasi Mika Dorje dan para praktisi mendapat melihatan tentang dosen Jepa Krama Paksi Pak Madrupa Jopa Trigumpa dan Guru Kajola Buddha Bhagawan dan Ayah dan Ibu Eroka Mahakala dan Mahakali serta para pelindung lainnya dan bahkan Paduka Sang Nyempa semua penglihatan semuanya terekam dan dicatat dengan jelas. Saya rasa visualisasi untuk guru yoga 4 sesi yang kita lakukan pada saat ini beberapa di antaranya juga berasal daripada pengalaman dari para praktisi agung yang terjadi pada selama konsekrasi itu. Seorang biksu tua dari Surpu menceritakan bahwa patung Rangit Merah disebutkan bahwa ia dikonsekrasi oleh Sang Nyempa sendiri dan ia dikatakan bahwa ia melangkah ke langit dan tinggal di sana selama 7 hari. Dan itulah sebabnya kenapa disebut sebagai rupang langit merah. Inilah yang dikatakan mereka atau ini yang diceritakan. Ini adalah merupakan salah satu catatannya, tetapi ini sangat jelas sekali di dalam sejarah seperti yang sudah saya jelaskannya. Ketika rupang itu dibuat dan dikonsekrasi adalah setelah Sang Nyempa Rinpoche meninggal dunia. Jadi Sang Nyempa Rinpoche tidak secara fisik hadir di dalam pada saat konsekrasi rupang tersebut. Saya juga tidak melihat di dalam catatan manapun bahwa rupang tersebut naik ke atas langit. Jadi, namun bagaimanapun juga Sang Mika Dorje dan para praktisi memiliki banyak sekali penglihatan-penglihatan selama pembuatan dan konsekrasi rupang tersebut dan semua ini dijelaskan di dalam catatan. Lalu kita berbicara tentang 4 benda suci utama perkemahan agung, bukan? Jadi ini adalah mungkin merupakan salah satu rupang langit perak ini merupakan salah satu dari keempat benda suci utama tersebut. Jadi 4 benda suci, salah satu dari 4 benda suci tersebut adalah rupang langit perak tersebut. Jadi katakan bahwa siapapun, apakah orang hidup atau orang mati, dibawa di hadapannya dan diperlihatkan kepadanya, maka orang tersebut tidak akan pernah ke alam rendah. Jadi hingga tahun 1959, rupang tersebut disimpan di kediaman suatu tempat yang disebut sebagai kediaman Istana Hamparan Dharma di Surpu. Di sanalah ia disimpan. Dan setelah revolusi budaya, daerah itu dihancurkan, jadi ia disimpan di rupang altar utama daripada Surpu dan disimpan di dalam sebuah kotak perak. Praktek pada waktu zaman dulu di Surpu saat itu adalah orang-orang akan datang pada suatu hari jadi para sponsor atau orang-orang memohon pada wihara maka akan ada omje ataupun asisten omje. Mereka rupang langit perak itu akan dibawa dari wihara. Jadi seorang mulanya akan membawa dupa, seorang lagi akan membawa rupangnya. Jadi mereka akan membawa kotak yang membawa rupang tersebut dan dibawa di hadapan orang yang hidup maupun orang yang sudah meninggal itu. Kemudian mereka membuka penutupnya dan para sponsor akan mengaturkan persembahan-sembahan dari apapun itu dan sesuai tujuan mereka juga akan melaporkan guru yoga 4 sesi dan kemudian sponsor akan memohon agar semua keinginan mereka terpenuhi
Dan pada hari yang sama juga, rupang tersebut itu akan disimpan kembali. Jadi, rupang itu tidak akan diperbolehkan 1 malam atau lewat dari 24 jam di luar sana. Jadi, ketika mayat baru dibawa ke tanah perkuburan surga, dan para lama, orang yang sudah menyelesaikan 3 tahun retreat, mereka akan membawa rupang perak langit ini dan melaporkan guru yoga 4 sisi ini dan membawanya kembali ke wihara. Jadi ini adalah praktek yang dilakukan zaman dulu. Jadi sebelum 1959 itu adalah beberapa objek yang sangat penting sekali. Dan setelah 1959, jadi selama revolusi kebudayaan, jadi seorang penjaga kuil Mahayana penjaga kuil ataupun ruang mahakala di biara Curpo yang bernama Lodro, ya. Jadi mungkin ia berasal dari kapal yang kemudian sejak kecil sudah datang ke Lodro. Jadi ia adalah sebagai penjaga di ruang mahakala, dan selama revolusi kebudayaan, ia mampu untuk menyembunyikan banyak sekali benda-benda suci wihara. Jadi terdapat banyak benda-benda sakral atau suci wihara. Dan ketika situasi politik menjadi lebih santai dan lebih tenang, dan ia sudah agak tua, beliau mengambil semua objek-objek suci ini dan mengembalikan mereka ke Drupun Dece Rinpoche. Dan Drupun Rinpoche benar-benar sangat senang sekali. Dan kemudian ia diberikan posisi gelar atau Curen ataupun seperti jadi oleh sebab itu sejak itu ia dipanggil Curen Lodro. Dan ketika saya tinggal di Wihara Curpo, saya sering bertemu dengannya dan beliau bercerita banyak tentang sejarah lama, bagaimana ia menyembunyikan benda-benda suci, pusaka keramat selama revolusi kebudayaan dan sebagainya, dan saya senang mendengarkannya. Dan biasanya terdapat lumayan banyak orang di wihara yang tidak menyukai Curen Lodro, tetapi ketika saya memikirkannya saat ini, meskipun ia tidak tahu banyak katakanlah pendidikan dan pengetahuan, tetapi sudah pasti beliau adalah seseorang berkeren dan mempunyai samaya untuk ajaran dan guru. Dan karena pada masa revolusi budaya itu adalah waktu yang sangat sulit sekali, ya beliau masih dia hidup dan beliau menyembunyikan semua objek-objek suci, dan pada saat itu adalah tindakan yang sangat bahaya. Dan di dalam kondisi yang demikian bahaya, ia masih tetap melakukannya. Jadi ia benar-benar seseorang sangat berani sekali. Kebanyakan orang saat itu sudah ketakutan. Banyak sekali. Jadi saat itu banyak sekali orang-orang yang melarikan diri dan sebagainya. Banyak yang melakukan itu. Dan itu adalah tentang rupang langit perak. Dan di kemudian hari, bila mana Anda berkesempatan untuk Curpo Monastery di ruang utama, tanyakanlah di sana. Saya tidak pasti lagi di mana ia ada. Tolong tunjukkanlah saya rupang ini, dan mintalah empowerment dari yang menjaga rupang tersebut.
Kalau tidak, mereka tidak akan memberikan lakukannya. Dan atau kita mengelilingi rupangnya sekali. Dan kemudian saya akan berbicara tentang guru yoga 4 sesi. Karena selama konsentrasi rupang sang nyimpa, kita mengatakan bahwa ia dikonsekrasi melalui kurusadanan dan permohonan. Ini adalah merupakan instruksi yang diberikan oleh sang nyimpa pada Bikyu Dorje dalam presesi murninya. Dan guru yoga yang paling banyak kita praktekkan, paling dikenal dan paling yang suci itu adalah guru yoga 4 sesi. Dan terkait dengan hal ini, maksudnya dilaporkan di Kabak Kamsang. Saya tidak banyak yang diceritakan tentang 4 sesi ini. Jadi saya tidak akan berbicara banyak tentang hal ini. Jadi saya akan memberikan suatu introduksi singkat dan alasan mengapa ia disebut sebagai guru yoga 4 sesi. Jadi ia berasal daripada Sangkapa. Ini adalah tentang istilah-istilah yang ini bukan tepat. Jadi pada saat kita berbicara tentang 4 aliran besar dan 8 aliran kecil, walaupun istilah tidak begitu benar, kita tahu salah satunya adalah Calpa Kaju dan pendirinya adalah Sang Calpa. Dan di sana ia dikatakan terdapat 4 sesi. Kenapa kita mengatakan 4 sesi? Yaitu satu hari kita membagi 4 hari, yaitu pagi, subuh, pagi, petang, dan malam. Jadi ini terdapat 4 sesi di satu hari, jadi kita menyebutnya sebagai 4 sesi. Karena ini adalah guru yoga dilakukan pada sesi ini, maka kita menyebutnya sebagai guru yoga 4 sesi. Untuk berbicara asal-usul daripada guru yoga 4 sesi ini, terdapat satu teks dari Kama Sakme lama shangi gambung nalo la ta lama shang sa de tseba ge gyu gi ta tempa sue de nge sa na ta tempa sung ge ndre kong gi gambung ta bodi kashe shi ore di nalo le. Jadi Karma Sakme di dalam catatannya menjelaskan guru akal Bikyu Dorje diajarkan adalah secara hakikat benar-benar Avalokitesvara dan satu hakikatnya dengan 8 bentuk dari guru, 8 syang dan 8 kamapa. Oleh karena ketika Bikyu Dorje melalui 4 sesi, beliau menariknya dari dan menambah sedikit. Dan beliau menariknya dari dan menambahkan sedikit. Jadi inilah asal-usul sedikit dari ajaran tersegel dalam karya lama Sang. Jadi demikianlah asal-usul daripada guru yoga 4 sesi. Kalau kita berbicara dari penelitian, uraian Kama Sakme sesuai dengan keadaan sebenarnya, karena dalam kumpulan karya Bikyu Dorje terdapat sebuah teks berjudul beberapa permohonan untuk mencapai sang guru, dan ini berisi bagian guru yang mengawali daripada guru yoga 4 sesi saat ini seperti nama guru di atas kepalaku dan kini kebijaksanaan menjadi dan seterusnya. Dan di antara dan sekarang adalah waktunya untuk berdoa dari hatiku. Dan di dalamnya ada catatan yang dengan jelas menunjukkan kata-kata apa yang dari karya tersegel Sang.
Dan ia membuat satu catatan bahwa ini adalah berasal dari karya Trezeguet Sang. Jadi teks ini beberapa permohonan pada sang guru benar-benar seperti pondasi untuk guru yoga Pasesi. Dan kemudian juga kata dari Mika Dorje dan juga kata-kata dari beberapa muridnya yang merupakan sibi hebat yang menciptakan keseruan guru yoga 4cc ini. Jadi mungkin saya akan berbicara tentang karya tersegel daripada Lama Sang seperti yang barusan saya jelaskan. Jadi terdapat 8 karya dari Lama Sang dan salah satunya adalah dan ia terdiri dari 98 teks. Itulah yang disebut sebagai dari kumpulan karya Lama Sang ada satu volume dengan 9 teks yang tersegel, yang ini artinya yang disebut sebagai ajaran tersegel Lama Sang. Jadi kumpulan karya Mika Dorje juga menyertakan sebuah teks berjudul kata-kata terberkahi ajaib yang Sang Rinpoche pelindung Pakluk ucapkan kepada Paduka Nyimpa Tutup dalam mimpi. Panjangnya 48 folio. Jadi ketika guru utama Mika Dorje Sang Nyimpa berusia 28 tahun, yaitu pada tahun Naga, Sang Nyimpa memiliki mimpi diberkahi oleh Lama Sang dan Dusu Cimpa dan yang lainnya. Dan ini sangat suatu mimpi yang sangat luar biasa sekali. Jadi ia menulis guru sadhana saat itu. Jadi terdapat 3 poin yang berbeda. Jadi yang satu adalah yoga terkoneksi dengan Tumo. Yang kedua adalah Abhisheka, wajah kebahagiaan agung. Dan yang lainnya adalah koneksi antara Tumo, luminositas, dan Mahamudra. Dan kelihatannya ia adalah penulis daripada buku ini. Dan Mika Dorje mencatat catatannya seperti yang diturunkan dari tradisi lisan dalam teksnya ini. Jadi selanjutnya di dalam guru tsengi shange kuji kamara byenam yemedo sibe te druba kajama zes cheche ta digi tsigdere debe ina migyu doji rangi gin zebe ki ane lo druba kajama rochi tinichi yebe sorbi sungduwa ina yang migyu doji kembung gasha bagaimanapun juga ketika kita melihat katalog daripada karya kolektif Mika Dorje daripada Sarma kelima, ketika kita melihat ke sana, kumpulan kolektif yang kita kumpulkan ataupun yang kita peroleh dari library perpustakaan Tepung, ketika kita melihat ini,
보조라 제 주주 개배가 되는 송대하기 Sorry. 미규도 제샤베 러루가야마지 야레 송아디 아니 베지리 따다 상계년배 시에네 송 미규도지 신디답샤베기 러루가야마 다랑 고고야 루치마다베기 미규도지 랑기 랑도 Lalu, 샤베기 ya, 러루가야마지 파지 개배서지 제마소 지당기 jadi bukan yang ditulis langsung oleh Mickey Dorje. Jadi bagaimanapun juga di dalam komentar Sange Kunjo Yenma, di dalam komentarnya itu dikatakan di sini kita tidak banyak cerita. Kira-kira ada demikian. Bagaimanapun juga, ya bagaimanapun juga di dalam 코 주버는데나 샤르 보시다 코니 야와 중세기야 매베 대니기 우르 요 가서 공반 유르도 탑제기 공반 유르도 탑제기 지름 여와 주베 수네 스트레스 송과 근데 이제 다가다 나 주버는데나 얘기 라면은 저 라마 주베 초가 제버는데나 아니 샹을 보시당 니니래 야와 조세기 매 스트레 뉴스안에 다 버지 샹게 러줍되기 네게 러줍기 고쳐거래 숭악소르지 디소르지도 텔레 때비나 아는 공도 주베 상게 년베 꾸르 ramne Jadi, 숭야기 러줍디 샹 sorry ya, ini agak kurang jelas. 삼삼로지 아다 들리지기 다 삼로지 거요 Jadi, 상게 년베 시윤의 중에게 러줍 가자마 다다 미규도지마 신디 나가샤바 쇼르바 티토네 다 겁디디 러줍디 샹가제 로기 러줍 임바 세버 다이네 샹가제 로기 러줍 가리 토네 나마데 지지 양고 십자지 시에비나 jadi sangat jelas sekali di sini dikatakan 샹가제 로기 러줍 kita mengatakan bahwa guru yoga ini berasal dari collective work daripada Sang. Dari mana ini? Karena ada dua, ada asal usul. Yang pertama adalah satu adalah jadi Sangha Nyempa yang Mikyodore dicatat, dan yang satu lah karena dari asal usul adalah Sang yang ditambahkan oleh Menyenyebra. Jadi untuk itu kita tidak dapat mengatakannya dengan pasti. Alasannya kenapa kita mengatakan 4 suruh yoga yang ditulis yang kita miliki saat ini adalah disempurnakan pada saat itu dan berdasar itu atau tidak adalah karena seperti yang kita katakan bahwa tulisan-tulisannya yang dilakukan di situ adalah hanya fondasinya, dan di Guru Yoga terdapat kata-kata tambahan yang membuat Guru Yoga ini menjadi rampung ataupun sempurna. Dan untuk membuatnya lebih jelas, saya rasa saya akan mengenalkannya sedikit lebih banyak satunya. Contohnya adalah di awal daripada Guru Yoga, Guru Yoga itu adalah menanamkannya Peisenchen. Ini mungkin dalam tradisinya adalah, mungkin ini tidak ada di dalam asalwannya, tetapi secara tradisi kita membacakannya. Jadi Kamacame mengatakan secara tradisi kita melakukannya, jadi kita membawakannya. Jadi di awalnya itu nama guru di atas kepada orangnya, dan kemudian saat ini saya akan memohon bermohon dari lubuk hatiku
terhadap dulu. Tene kian guru na chembe Dan kemudian terdapat bagian Kie tindegi pargi sende semba ni de shangka ge menga lu ke sende yin su shangka ge me 다 shangka ge menga lu ke sende yin ba de kan des ha go res labina da de yun zeng le den ha go dari Kie itu adalah kita mengatakan mungkin ini berasal dari Sang. Adapun alasan kita mengatakan demikian ini adalah korang nalo la chen jab che dil shangka ge lu ke sende yin che che chen kyen sho tele de na ga ja 균센 측에 가려서나 상가점만 코랑게 나로래야 가점에 왕 칠업 라렌다 dan bila mana kita melihat pada 디 나로래야 아니 공도 예배기 쇠ndi 참바 니보디기 식디 예배체 이내야 고른 또怎么着 고른 jadi 다는 신 urutannya berbeda, urutannya sedikit berbeda. Demikian juga 냠도 예배서 permohonan pada tubuh dan ucapan, kita membuatnya secara bersamaan, kolektif work daripada Sang untuk tubuh ucapan dan badannya, baik itu permohonan dan pengundangannya, itu kata-katanya menjadi sedikit lebih panjang. Dan di akhirnya adalah permohonan tujuh ane lama shangi sangwe chen dungi sende di tinal ti shu de ya sangwe chen dungi sende de ya adalah merupakan nama-nama rahasia daripada Sang. sangwe chen dung sa de de ta Mungkin aku akan menunjukkannya supaya lebih gampang. Jadi ini adalah nama-nama rahasia. Dan nama lain juga ditambahkan di sini untuk nama lain adalah permohonan pada 7 tempat rahasia. Jadi dikatakan lama juga mengatakan bahwa lama Sang mempraktekkan waktu dia praktek, dia juga menjalankan praktek di 7 tempat, dan masing-masing daripada tempat ini beliau memperagakan tindakan-tindakan yang berbeda. Jadi dengan demikian kita mengatakan bahwa ini adalah merupakan permohonan pada 7 tempat. Jadi satu adalah permohonan pada 7 nama rahasia, dan juga nama lain adalah permohonan pada 7 tempat rahasia ataupun tempat lainnya. Di dalam kolektif work Migedoje terdapat 7 nama rahasia ini. 구스티니라 초고 우주 예배 겁래야 아니 치 유가르 얘기다 난게 원주 얘기다 상황 칸로 얘기게 되반제 샤바 된제 인스타 칸르게 봐 루랑 샤바 서머베 라마샹 상예배 겁다 주어 토베 겁래 초고 우주 예배 겁래야 아니 칸로 마티즈게다 lulang 제 되반제 샤바 된제 Jadi ketika ia mencapai Siti dan Dakini muncul dan membuat buat permohonan dan nyanyian. Ini adalah kata-kata atau ajaran daripada Sang yang sesungguhnya dinyanyikan oleh Dakini, dan oleh sebab itu maka kita mengatakan merupakan kata-kata wajar dari Dakini. 이내 가상의 즉 따지를 또 세비 심주를 세비는
Kita kita sering mengatakan bahwa 8 sang itu adalah sama dengan jadi dikatakan sang mempunyai nama orang apa seperti Pema Dorje, Dejen Dorje, Choki Dorje, mungkin Pema Penjra, mungkin ditambahkan Shan, Dorje, Dejen Dorje juga tambahkan Sang. Jadi pada saat bervisualisasi, bagaimana memvisualisasinya? 8, bagaimana cara memvisualisasikannya? Jadi di dalam jadi ke-8 sains itu adalah dalam wujud yang sama, mempunyai warna yang sama. Jadi dalam kolektif Mikir Dorje dikatakan Kanda harus memvisualisasikan bahwa Sang itu dalam salah satu tangannya memegang wajah dan bel, satunya memegang bel. Dan kita mungkin bertanya bagaimana Sang 8 Kamapa dan 8 Sang itu terkait. Terdapat satu catatan di dalam karya bersejarah Sang, Dewa Cembo Dorje adalah Desa Cempa, Kamapa Pama Dorje adalah Kamapaksi, Dejen Dorje adalah Ramjun Dorje, Soke Dorje adalah Saudra Gaso, Mika Dorje adalah Biksu Chodro Sampo, Sedan Dorje, dan Desi Sepa Rope Dorje adalah Tongwa Donde, dan Gawe Dorje adalah Rope Dorje. Dan kita berbicara 8 Kamapa itu adalah Kamapa pertama, Dusun Cempa sampai ke 8 sampai ke Mikir Dorje. Jadi ketika kita mengkombinasikannya, jadi kita menyebutkan seperti yang tadi kita sebutkan. Dan 8 wujud Guru Rinpoche itu sangat terkenal. Lalu bagaimana 8 bentuk Kamapa bentuk Sang tidak benar-benar dijelaskan. Saya tidak dapat segera menjelaskannya dengan segera. Dan bila mana di kesempatan di masa yang akan datang mungkin saya akan memberitahukan kepada Anda. Saya akan lanjut saat ini. Kita akan berbicara tentang 4 sesi Guru Yoga. Di dalam 4 Guru Yoga, dikatakan bahwa kini kebijakan hijau muncul di langit. Saya pernah melihatnya di dalam kumpulan karya Mikir Dorje. Dan juga saya juga belum pernah melihat 4 baris meniru Mikir Dorje A dalam kumpulan karya Mikir Dorje. Dan bagian dari Guru Agung Penguasa Sampah Karya sampai Kamapa Cemo ada di beberapa permohonan dikumpulkan di dalam karya Mikir Dorje dapat ditemukan dalam permohonan guru. Dan bagian dari perwujudan Velas Asik Cheno menjadi pelindung makhluk, semoga aku sama seperti Amanda. Ada di beberapa permohonan untuk mencapai guru. Dan mereka diikuti, apa yang dikatakan di saat itu adalah
permohonan seperti sekolah bermohonlah demikian siang dan malam saya menasihati murid-murid saya untuk melaporkan dua doa ini kepada kamu, Pak. Dan permohonan dari Ayu satu-satu yang Maha Tahu, sehingga lihatlah saya pada saat panik dan sedih ini, apakah ini termasuk di antara kolektif Mika Dorje? Tetapi tidak di antara permohonan untuk mencapai guru. Tetapi ia termasuk dalam karya pendek Mika Dorje. Dan bagian dari doa dari guru yang berharga memegang susila sejati hingga untuk melindungi semua makhluk selamanya. Ini ditemukan di dalam beberapa doa permohonan untuk mencapai guru, tetapi berisia urutannya berbeda pada guru yoga basis ini karena ia mendahului mencapai guru itu mendahului bagian guru agung keluar dari 4 karya. Dan kemudian bagian saya belum melihat bagian dari bagian saya berdoa kepada guru agung yang mulia sampai berkati saya untuk memiliki terbaik di hati. Saya juga belum pernah melihatnya dalam kumpulan karya. Dan kemudian 3 bait dari mengingat dari hatiku bahwa kematian adalah pasti hingga cakra sambawara. Saya tidak melihatnya di dalam kolektif dalam karya kolektif Mika Dorje, tetapi ada dalam buku doa Kamsam. Dan kemudian ayat-ayat saya mendudukan semua upaya untuk mengumpulkan kebajikan dalam seluruh hidup saya. Semoga saya tidak pernah berpisah dari sang nyimpa yang aku dan putra-putranya. Dan ini ditemukan dalam teks koleksi karya Mika Dorje, di dalam teks mempraktekkan nyanyian yang. Dan kemudian permohonan kepada dapur kajian yang tiada tanya, hingga saya berdoa kepada pengusaha Dharma yang perkasa yang memberikan kelegaan luar biasa tanpa rasa takut. Ini termasuk di antara karya-karya pendek Mika Dorje. Permohonan kepada para guru sisila tampaknya karena terdapat tradisi untuk menambahkannya, boleh dikatakan kita terdapat keseluruhan ditambahkan di sini. Jadi ditambahkan selama masa hidup masing-masing karma, Pak. Dan 3 bait dari sepanjang hidup saya, semoga saya lahir dengan baik hingga dan dengan cepat mencapai kondisi Wajratara. Ini adalah doa yang terkenal dalam Buddhisme Tibet, tetapi saya tidak tahu apakah itu semua itu terkenal di dalam Kajut Ima Geluk, ya, tapi kalau kita bertanya siapa yang menulisnya, kita sangat sulit mengatakannya. Jadi dengan demikian saya rasa saya telah memberikan kenapa saya menjelaskan kata-kata daripada di dalam guru yoga Pasesi itu, apakah dari karya kolektif Mika Dorje atau enggak. Hari ini adalah karena Nego Wakar Masempe seorang murid langsung dari situ panjang menulis dalam kisah pembebasan 6 guru yoga dan murid Kamsan. Ia mengatakan bahwa guru yoga 4 sesi oleh Gelokam Mika Dorje adalah guru Sadana Ungu. Ada visualisasi sangat mirip dari bab mencapai guru Wajara dari Sambuddha Tantra. Teks itu dikatakan sebagai lagu rahasia para dakini dan kata-kata permohonannya adalah kata-kata rahasia Mika Dorje. Sifat dari semua pemenang yang muncul dalam penglihatan murni para mahasiswa dan disusun oleh murid-muridnya sendiri. Itu dihiasi dengan doa-doa berikut dan manfaatnya. Saya berdoa kepada Paduka Dharma yang perkasa yang memberikan kelegaan besar tanpa rasa takut. Ini memiliki berkah lebih besar daripada doa permohonan lainnya. Jadi
kebanyakan daripada ini daripada doa-doa catatan daripada Mika Durja dan juga nyanyian rahasia daripada Dakini. Jadi apa itu nyanyian rahasia daripada Dakini? Apa pula itu yang ditulis daripada murid-muridnya? Saya masih belum dapat memastikan. Ini adalah nyanyi rahasia Dakini dan juga adalah merupakan karya tersegar dari Sang Lama. Dan mungkin kalau kita melihat ada kata-kata yang tidak ada di sana, mungkin itu adalah ditulis oleh murid-muridnya yang sudah mencapai realisasi. Ada yang mengatakan itu ditulis oleh Konco Cholak Yela. Tapi bagaimanapun juga guru yoga basis ini terdapat Sabuta Tantra itu terdapat bab mencapai guru wajra. Di akhir bagian pertama yang disebut berkah dari guru dan mudra, ini yang dibicarakan di sini. Dan bagian dari berkah dari guru dan mudra, dan Nego mengatakan adalah mencapai guru wajra. Jadi mungkin ini yang dimaksud dengan berkah dari guru dan mantra. Mudah. Saya pikir adalah sama, tapi saya masih belum dapat memastikan, jadi saya tidak akan membicarakannya saat ini. Selain daripada itu, karya tersegar dari Sada Penglihatan Murni Sangat Nyepat dan Penglihatan Murni Mika Durja dan dikombinasi, dan pada saat pengajaran guru empat sesi guru yoga di Burkaya, saya rasa kita bisa melihat dalam catatan yang diserap pada saat pembukaan konsekrasi Rupang Sangha Nyempat, pada saat itu Sangha Nyempat Rinpoche dan juga murid-murid mereka juga melihat banyak penglihatan-penglihatan, dan penglihatan-penglihatan ini sama dengan visualisasi dari empat guru yoga empat sesi itu banyak yang sama persis bagiannya. Jadi itu adalah diambil dari sana. Jadi dapat kita lihat di sini. Jadi boleh dikatakan semua ini mempunyai diambil dapat dari banyak bagian. Dan secara khusus di hari guru yoga Pak sesi tertulis membacakan mendaraskan doa ini yang dikenal sebagai menjalin satu hubungan adalah cukup. Sekali saja dalam pendengaran makhluk-makhluk di alam binatang akan menutup bagi mereka banyak gerbang kelihatan kembali di alam rendah. Pada akhirnya awal kita suara mulia Jason Derjiangche sendiri akan merentangkan tangannya yang jauh dari cahaya putih yang jauh dengan cahaya putih cemerlang dari alam murni barat Sukawati dan membawa mereka ke sana dalam sekejap hanya dengan merentangkan dan menarik kembali lengannya seperti yang telah ia jadikan. Jadi dengan demikian maka kita tidak perlu dikatakan lagi bahwa berkahnya daripada permohonan ini adalah luar biasa, dan dari segi kata-kata teks ini juga tidak menggunakan perangkat puisi, jadi mereka itu sangat mudah dipahami dan juga sangat mudah dibacakan dan juga sangat mudah bagi kita. Setelah membacanya, kita akan dapat mudah membangkitkan keyakinan dan pengabdian, dan tidak peduli apakah Anda sedang mempraktekkan Mahamudra atau 6 yoga,
Anda dapat mempraktekkan, digabungkan dengan guru yoga ini. Boleh dikatakan bahwa guru yoga ini adalah sangat berbeda dari guru yoga yang sangat berbeda. Ia adalah merupakan guru yoga sangat khusus sekali. Jadi guru yoga ini adalah merupakan praktek kamal kasa inti. Jadi di dalam catatan jelas Kamal sampai tentang visualis untuk guru yoga 4 sisi terdapat catatan seperti ini. Jika meditasi seperti Yang Ri, Suri, dan Tratang ada kebiasaan membaca ayat doa ini 3 sesi setiap hari dan setiap malam. 3 kali pada pedang, tengah malam, dan fajar. Sebuah gong akan dibunyikan. Guru disiplin akan mengelilingi kemah, meriksa setiap tenda yang berisi 1 orang, dan menghukum mereka yang tidur dan tidak melaporkan. Ini adalah praktik utama daripada Kama Kamcang. Jadi dikatakan melalui bagian pertama kehidupan Kama Pacu Induje, 3 bagian Yang Ri, Suri, dan Trasang dari perkembangan serta bagian lainnya akan melafalkannya 3 kali setiap hari dan setiap malam. Mereka akan mengatakan 4 sesi dan melafalkan ini. Guru yoga 4 sesi secara khusus. Dan terutama pada sore hari, subuh, dan tengah malam, mereka akan membunyikan gong. Dan pada saat itu, Anda harus bangun. Jadi begitu gong berbunyi, mereka harus segera duduk bangkit dan membacakan guru yoga. Dan pada saat itu, kepala disiplin akan berpatroli di perkemahan semua tenda. Sudah menyebabkan terdapat ada tenda-tenda kecil yang hanya berisi 1 orang, dan masing-masing mempunyai 1 tenda. Dan ia akan pergi ke masing-masing pintu tenda dan melihat ke dalam, melihat apakah orang itu membacakannya atau tidak. Dan guru disiplin itu akan menceknya, dan bila mana Anda tidak membacakannya, Anda akan dihukum. Mungkin mereka akan dipukul dengan rotan ataupun tongkat. Dan selama Karmapa ke-16, kalau kita melihat dokumen daripada Karmapa 8, 9, 10, kita tidak melihat ada catatan untuk memukul seseorang. Dan saya rasa tidak ada sesuatu tentang memukul, tapi terutama lebih cenderung untuk melakukan namaskara ataupun melafalkan doa-doa pemurnian. Jadi di dalam perkemahan besar itu tidak ada yang disebut sebagai pemukulan dan sebagainya. Jadi ketika kita mengatakan menghukumnya, bukan berarti memukulnya. Dan selama waktu Kamapa ke-16, jadi di bagian pertama hidupnya, dan
kemudian terdapat kesulitan yang muncul, dan di dalam selama Kamma di bagian kehidupan awalnya di Curug, pada malam hari mereka akan membunyikan gong yang disebut sebagai gong sisi, ataupun terdapat gong kecil, dan di ruang Mahakala yang agung, dan pada saat mereka membunyikan gong tersebut, dan pada saat itu semua biksu senior harus duduk dalam sesi melakukan meditasi dan melakukan bacanya, dan pada saat itu juga terjadi penjaga gerbang. Penjaga gerbang adalah akan menutup gerbang utama. Jadi dengan demikian menghentikan semua pergerakan keluar masuk wihara. Jadi orang-orang tidak diizinkan untuk keluar masuk lagi. Dan penjaga gerbang itu adalah orang biasa, dan beliau akan bersama dengan kepala divisi akan berpatroli di area sekitar, melihat apakah mereka melakukan sesi mereka atau tidak. Saya rasa ini tampaknya merupakan kelanjutan dari tradisi awal perkemahan sebelumnya, yaitu mempunyai sesi untuk melakukan guru yoga 4 sesi. Jadi tidak ada masa lalu terdapat sesi-sesi seperti itu. Dan di Bulgaria kita juga sangat penting sekali untuk membacakan guru yoga 4 sesi. Jadi bukan untuk orang-orang biharawan, tetapi juga untuk umat awam. Dan banyak sekali orang yang sudah banyak menerima empowerment atau abhiseka. Setelah kamu menerima abhiseka, pada dasarnya itu Anda sudah diberikan izin untuk melafalkan mantra praktis. Dan secara sederhana, itu adalah seperti izin untuk mempraktekkan Vajrayana. Sekarang, Anda telah memiliki permintaan untuk mempraktekkan, Anda harus mempraktekkannya, dan tidak ada alasan. Kalau tidak ada alasan bagi Anda untuk mengambil inisiasi. Jadi kita harus mempraktekkan semua deity, semua tantra dari semua kelas tantra yang kita terima. Ya. Ada bisu senior, mereka membacakan banyak sekali. Dari awal bangun jam 3 pagi sudah membacakan teks, mempraktekkan teks. Dan kalau kita mengatakan bahwa setiap orang harus menghabiskan waktu 2-4 jam untuk mempraktekkan, jadi itu sangat sulit sekali. Itu mungkin Anda tidak mampu untuk melakukannya. Dan untuk alasan itulah, bila mana Anda melakukan guru yoga, seperti guru daripada yoga dari Guru Agadam, yang merupakan perwujudan dari semua deity, dan dengan demikian secara otomatis memenuhi semua komitmen yang sedang Anda lakukan. Ini sama seperti penggantian, substitusi untuk semua komitmen daripada melakukan semua praktis. Dan di dalam geluk ada guru yoga 6 sesi, dan di dalam Kamma Kamsam kita mempunyai 4 sesi. Jadi saya tidak perlu untuk menyebutkan kualitasnya. Jadi Anda harus melakukan praktisnya. Jadi saya rasa hari ini cukup sampai di sini saja.